Halo semuanya, di konten Sharing Overthinking kali ini kita akan bahas tentang sejarah kenapa kita suka makanan manis. Coba kita bayangkan kehidupan nenek moyang kita ratusan ribu tahun silam. Dunia mereka jauh berbeda dengan kenyamanan supermarket dan restoran cepat saji yang kita nikmati sekarang. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan sumber makanan adalah sesuatu yang harus dicari dan didapatkan dengan susah payah. Energi adalah mata uang utama, dan tubuh mereka secara insting mencari cara paling efisien untuk mendapatkannya. Di landscape purba yang didominasi hutan, padang rumput, dan pegunungan, sumber makanan yang kaya kalori tidaklah melimpah. Daging hasil buruan adalah sumber protein dan lemak yang penting, namun seringkali tidak mudah didapatkan dan membutuhkan energi besar untuk memperolehnya. Di sisi lain, tumbuhan menjadi sumber karbohidrat dan nutrisi lainnya. Namun, tidak semua tumbuhan aman untuk dikonsumsi, dan kemampuan untuk membedakan mana yang beracun dan mana yang bergizi adalah keterampilan penting untuk bertahan hidup. Di tengah keterbatasan ini, rasa manis muncul sebagai penanda yang sangat berharga. Rasa manis secara alami hadir dalam buah-buahan yang telah mencapai kematangan optimal. Proses pematangan ini mengubah kandungan pati yang kompleks menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula-gula ini adalah sumber energi yang cepat dan mudah dicerna oleh tubuh. Bagi manusia purba yang membutuhkan energi instan untuk aktivitas sehari-hari seperti berburu, meramu, dan berpindah tempat, kemampuan untuk mengenali dan tertarik pada rasa manis memberikan keuntungan evolusioner yang signifikan. Selain buah-buahan, sumber rasa manis lainnya yang mungkin ditemukan oleh manusia purba adalah madu liar. Sarang lebah yang tersembunyi di celah batu atau lubang pohon menyimpan cairan manis yang sangat kaya akan kalori. Meskipun sulit dan beresiko untuk didapatkan, madu menjadi sumber energi yang sangat dihargai. Bahkan jejak-jejak arkeologis menunjukkan bahwa manusia purba telah mencari dan mengonsumsi madu sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Beberapa jenis umbi-umbian juga mengandung karbohidrat yang bisa terasa sedikit manis setelah dimasak. Proses memasak membantu memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana, meningkatkan rasa manis, dan juga memudahkan pencernaan. Kemampuan untuk mengidentifikasi umbi-umbian yang aman dan bergizi juga menjadi bagian penting dari pengetahuan bertahan hidup manusia purba. Ketertarikan pada rasa manis bukanlah sekedar referensi acak. Ini adalah hasil dari seleksi alam selama jutaan tahun. Individu yang memiliki kepekaan terhadap rasa manis dan merasa tertarik untuk mengonsumsinya cenderung mendapatkan asupan kalori yang lebih tinggi, yang meningkatkan peluang mereka untuk memiliki energi yang cukup untuk bertahan hidup, menghindari kelaparan, melawan penyakit, dan yang paling penting, bereproduksi dan mewariskan gen mereka. Dengan demikian, preferensi terhadap rasa manis semakin menjadi kuat dan tertanam dalam gen manusia modern. Setelah kita sedikit mengintip kerasnya kehidupan purba, sekarang kita bedah satu persatu nih. Kenapa rasa manis itu jadi sepenting itu buat mereka, dan kenapa dampaknya masih terasa sampai sekarang? 1. Sumber manis di alam purba. Bayangkan diri kita jadi detektif rasa di zaman purba. Apa aja sih harta karun manis yang bisa ditemukan nenek moyang kita? Jawabannya ternyata cukup beragam, meskipun jauh dari kata kue tart atau boba kekinian. Sumber utama rasa manis tentu aja datang dari buah-buahan liar yang matang. Proses pematangan buah adalah keajaiban alam. Tadinya asam dan keras, perlahan berubah menjadi lembut dan manis karena kandungan patinya dipecah menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Buah-buahan seperti beri-berian liar, apel hutan, ara liar, dan kurma hutan menjadi sumber energi instan yang sangat berharga. Rasa manis pada buah matang bukan cuma enak, tapi juga jadi lampu petunjuk bagi hewan dan manusia purba bahwa buah tersebut aman dan kaya nutrisi. Warna cerah buah matang juga jadi sinyal visual yang menarik. Selain buah, ada lagi nih, emas cair dari alam, madu liar. Sarang lebah yang dibangun di celah-celah batu, batang pohon, atau bahkan di tanah, menyimpan madu yang super kaya kalori. Mendapatkan madu tentunya bukan perkara mudah. Harus berani menghadapi sengatan lebah dan sering kali harus menggunakan alat sederhana untuk menjangkau sarang.
Tapi, rasa manis dan kandungan energinya yang tinggi membuat madu menjadi buruan yang sangat berharga. Sumber manis lainnya yang mungkin tidak terlalu intens tapi tetap berkontribusi adalah beberapa jenis umbi-umbian dan akar tanaman setelah dimasak. Proses memasak membantu memecah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana, sehingga memberikan rasa manis yang lebih terasa dan juga lebih mudah dicerna. Coba bayangin deh, kalau kamu hidup di zaman purba, sumber manis mana yang paling bikin kamu penasaran pengen coba? Tulis di kolom komentar ya. 2. Evolusi rasa manis. Kenapa lidah kita terprogram suka manis? Sekarang kita bahas nih, kenapa sih lidah kita ini kayak punya sensor khusus buat rasa manis? Ini semua ada hubungannya dengan proses evolusi yang panjang banget. Indra perasa kita berkembang seiring dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemampuan untuk mendeteksi rasa pahit membantu kita menghindari racun. Rasa asam bisa jadi indikasi buah yang belum matang atau makanan yang basi. Rasa asin penting untuk keseimbangan elektrolit. Rasa umami menandakan adanya protein. Dan rasa manis. Nah, ini dia kunci energinya. Penelitian di jurnal Nature Neuroscience menunjukkan bahwa reseptor rasa manis di lidah kita terhubung langsung ke area otak yang memproses rasa senang dan penghargaan. Ketika kita merasakan manis, otak kita melepaskan dopamin, neurotransmitter yang membuat kita merasa bahagia dan termotivasi untuk mencari lebih banyak sumber rasa manis tersebut. Di lingkungan purba, sumber makanan manis adalah indikator sumber energi yang aman dan efisien. Mereka yang lebih suka rasa manis cenderung mengonsumsi lebih banyak kalori, memiliki lebih banyak energi untuk berburu dan bertahan hidup, dan akhirnya memiliki peluang reproduksi yang lebih tinggi. Jika ada dua orang purba, yang satu suka banget buah manis dan rajin nyari, yang satunya lebih suka daun-daunan pahit. Siapa yang punya lebih banyak energi buat kabur dari kejaran harimau atau mencari makan lebih jauh? Seiring waktu, gen yang membuat kita lebih menyukai rasa manis menjadi lebih umum dalam populasi manusia. Inilah kenapa bahkan bayi yang baru lahir pun secara naluriah menunjukkan ekspresi senang saat merasakan manis. Ini bukan cuma soal enak, tapi soal program evolusi yang sudah tertanam di dalam diri kita. Kamu lebih suka manis yang alami dari buah atau manis yang buatan dari kue dan permen? Share alasannya di bawah. Kayaknya kalau dilanjutkan bakalan terlalu panjang, nah jadi nanti kita ketemu lagi di part 2-nya tentang sejarah dan evolusi kenapa kita suka rasa manis. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan, subscribe juga untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye!